Para pemain tim nasional Indonesia harus terus menunjukkan eksistensinya, terutama para pemain keturunan yang sudah mendapatkan WNI ya, dan ini penting bagi mereka dan penting juga bagi tim nasional Indonesia. Mereka harus mencoba meraih menit bermain yang lebih banyak terus ya, mendapatkan kesempatan, terus kemudian menjaga performa, menjaga kondisi dan menjaga kualitas tentunya. Hal ini penting agar sewaktu-waktu tim nasional Indonesia memanggil mereka ready to game ya. Beberapa pemain yang masih dalam tahap mencari jati diri, sebut saja seorang Justin Hubner ya, yang di Cerezo Osaka tidak mendapatkan menit bermain yang banyak. Terus kemudian sekarang kembali lagi ke klub lamanya Wolves ya. Ini saya pikir keputusan yang bijak dari klub dan tentu saja keputusan yang baik dari seorang Justin Hubner ya. Ya, dia benar. Saya mengatakan begitu karena dia teriak di medsos. Saya yakin juga dia teriak ke klub lamanya sehingga keputusan segera diambil agar seorang Justin Hubner terus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Terus kemudian Ragnar Oratmangun juga dikabarkan tapi masih rumor akan berlabuh ke Liga 2 Spanyol ya, Cadiz. Tapi juga masih rumor, kita tunggu saja update-nya nanti. Terus kemudian ada dua pemain yang di Liga Inggris ya, ada Nathan Swansea City, terus kemudian ada Elkan Bagot. Ini juga mereka terus menunjukkan eksistensinya, berharap bisa berada menjadi bagian dari tim dan tidak dipinjamkan. Semoga saja kerja keras mereka juga akan dihargai oleh tim dan diberikan kesempatan lebih oleh timnya masing-masing. Terus kemudian Sain Patinama, ya saya nggak tahu Sain Patinama apakah sudah mempunyai klub atau belum, akan tetapi ini juga penting bagi Sain Patinama untuk terus menjaga kondisinya karena ya persaingan di internal tim nasional Indonesia makin hari saya yakin makin ketat. Karena pemain-pemain naturalisasi yang berikutnya saya yakin juga akan lebih berkualitas dan tentunya ini akan menjadi persaingan yang sehat, baik yang existing ya, pemain yang sudah ada yang bermain di Liga 1, yang abroad, atau nanti para pemain naturalisasi baru. Dan ini menjadi ya kompetisi yang positif bagi mereka semuanya. Dan yang menjadi menarik adalah ada satu pemain WNI yang terus menunjukkan eksistensinya meskipun status perpindahan federasinya belum selesai dari KNVB ke PSSI. Dia adalah Martin Paes ya. Martin Paes ini ya bermain baik musim 2023-2024, sangat baik, sangat diapresiasi. Terus kemudian dia juga masuk All Star juga, dan ya saya pikir sebuah prestasi kemajuan penting bagi seorang Martin Paes ya. Dari Nijmegen kemudian pindah ke Utrecht ke FC Dallas, pelan tapi pasti dia bisa menunjukkan performanya, dan update terakhir adalah dia dilirik klub Serie A Italia Empoli. Meskipun papan bawah, tapi bermain di Serie A adalah prestasi tersendiri ya bagi Martin Paes, dan tentu saja bagi kita semuanya pecinta fans tim nasional Indonesia ikut merasakan bangga jika memang itu nanti terjadi. Kalau persentase menurut saya sangat besar ya, karena negosiasi sudah dilakukan ya, peminjaman, terus kemudian jika nanti memang hasilnya oke akan dikontrak secara permanen, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Martin Paes. Saya pikir sebuah kebanggaan bagi kita semuanya mendengar Martin Paes makin hari makin tumbuh, apalagi ditambah dengan pernyataannya Pak Menpora, Pak Dito ya, ketika beliau mengatakan bahwa ya Martin Paes nanti September akan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Saya pikir mendengar informasi itu ya kita happy lah ya, karena saya sendiri itu menunggu
debut seorang Martin Paes bersama tim nasional Indonesia ya. Karena posisi penjaga gawang menurut saya penting. Kenapa penting? Ada saat dimana semua pemain itu lengah dan sebagainya, menyebabkan ruang tembak, ruang heading ada, dan satu-satunya pemain yang menjadi palang pintu, orang terakhir yang harus menyelamatkan gawang adalah penjaga gawang. Dan kalau kualitas penjaga gawangnya oke, maka di situ potensi kebobolannya kecil terjadi. Dan ya kalau tim nasional Indonesia di bawah Mister ada seorang Martin Paes, saya pikir akan bisa menambah kualitas tim secara keseluruhan, dan yang paling penting adalah membuat tenang para pemain belakang, karena di belakang dia ada penjaga gawang yang keren yang siap menyelamatkan gawang tim nasional Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi, jika itu nanti terjadi, seorang Martin Paes bermain di Liga Serie A Italia bersama Empoli, ada hal yang menarik. Apa yang menarik? Ada nama satu penjaga gawang bernama Emil Audero Mulyadi, ya teman-teman saya yakin juga sudah sangat tahu tentang pemain ini, lika-likunya bersama PSSI ya, dan sampai hari ini memang belum ada kata naturalisasi. Dan yang menjadi menarik lagi, ketika seorang Martin Paes perlahan tapi pasti permainannya nanjak ya, seorang Emil ini pelan tapi pasti juga permainannya mulai menurun. Iya, dan update terakhir dia bersama Sampdoria di Serie B. Jika itu memang benar, maka saya pikir ini akan terjadi crossing ya. Satu menurun ya, satu meningkat, dan semoga saja seorang Martin Paes akan bisa menunjukkan kualitasnya dan bangga berseragam tim nasional Indonesia. Pada sesi interview juga kita saksikan seorang Martin Paes dengan bangganya menyebutkan Indonesia sebagai negaranya, dan saya pikir ini sesuatu yang luar biasa bagi kita semuanya, dan khususnya bagi seorang Martin Paes. Ya, kita tunggu saja. Kalau memang benar-benar terjadi, maka seorang Emil Audero bermain di Sampdoria Serie B, Martin Paes bermain di Empoli Serie A. Sebuah ya tukar nasib ya. Ya, saya pikir ini fenomena yang luar biasa tanpa merendahkan sedikit pun tentang Emil Audero, akan tetapi ya inilah perjalanan karir ya. Perjalanan karir bisa up, bisa down ya, dan tentu saja takdir juga bisa berbicara. Siapa sangka seorang Martin Paes ya, yang dari Belanda menuju ke Amerika, terus kemudian sekarang mau menuju ke Italia. Di samping itu, kalau kita melihat para pemain tim nasional Indonesia yang berada di Italia, di sana juga ada seorang Jay Itzes ya, yang menunjukkan eksistensinya juga bersama Venezia ya, dan rumornya juga diminati oleh klub Serie A juga bernama Torino. Jadi kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa, dan yang pasti jika Torino jadi meminangnya, otomatis harganya juga akan makin hari makin naik, dan tentu saja ini baik untuk seorang Jay Itzes. Jadi mereka harus terus menunjukkan eksistensinya, dan mereka sudah melakukan itu. Para pemain yang lain masih berada di klub yang sama. Sandy Walsh masih berada di klub yang sama, Rafael Strijk, terus kemudian Ivar Jenner ya, Kelvin Verdong ya. Oh iya, Tom Haye juga masih mencari klub ya. Konon katanya dirumorkan mau ke AS Alkmaar atau ke Liga Prancis, ya kita tunggu saja update-nya. Akan tetapi mereka jangan sampai nganggur ya, karena itu beresiko pada kondisi kebugarannya, penampilannya. Apalagi tim nasional Indonesia lewat PSSI dan Badan Tim Nasional Indonesia akan coba memantau para pemain-pemain keturunan yang kualitasnya oke, mumpuni, market value-nya tinggi, untuk dicoba digoda, ditawari bagaimana kalau berseragam tim nasional Indonesia. Dan ini nanti akan menjadi persaingan yang makin hari makin sengit, dan tentu saja akan berdampak positif pada tim nasional Indonesia. Makin hari kualitasnya makin baik, misterius tapi makin hari makin baik ya. Ada banyak rumor para pemain
yang akan dinaturalisasi, tapi kita percayalah ya. Saya sendiri sampai detik ini percaya pada PSSI, percaya pada Pak Erick Thohir dan jajarannya bahwa mereka berjuang, bekerja habis-habisan untuk sepak bola Indonesia. Kita nantikan kehadiran seorang Martin Paes September nanti, terus kemudian kita juga tunggu para pemain grade A ya, yang kriterianya sering saya sebutkan, semoga saja didengar, atu 50 miliar ya. Dan ini juga harus menjadi kriteria dari PSSI dan tentunya seorang Sintayong di dalam melakukan naturalisasi. Penting sekali. Dan bagi para pemain yang berada di Liga 1 juga harus menunjukkan eksistensinya ya, seperti Rizky Ridho, Witan, Ferrari, Egy ya, terus kemudian Mark Klok ya. Mereka pemain-pemain yang tentu saja masih sangat besar potensinya untuk tetap berada di tim nasional Indonesia. Jadi mereka juga harus berjuang lebih keras ya. Harus berjuang 2 kali lipat, 3 kali lipat, persaingan akan semakin ketat dan tentunya ini adalah ekosistem yang menarik jika para pemain abroad terus menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kualitasnya, dan para pemain Liga 1 juga menunjukkan eksistensinya, maka ya ini menjadi sebuah ekosistem, sebuah tempat lingkungan yang menarik bagi mereka dan tentu saja akan berdampak baik bagi tim nasional Indonesia. Karena sekali lagi tim nasional Indonesia berada di grup yang tidak mudah ya, bersama dengan Australia, Jepang, Arab Saudi, Cina, Bahrain adalah negara-negara kuat di Asia. Tetapi saya melihatnya sih lebih ke ya Indonesia akan bisa berbuat banyak, tentu saja dibarengi dengan penambahan materi pemain. Semoga saja. Yang pasti apa yang disampaikan Pak Dito berkaitan dengan Martin Paes ya membuat sedikit lega ya. Kebuntuan itu kayaknya semakin ada lubangnya. Semoga saja lubangnya akan semakin besar, peluang seorang Martin Paes untuk bisa berseragam tim nasional Indonesia juga akan tetap ada. Dan jangan lama-lama juga ya, karena momentumnya sebenarnya di September sampai Februari atau selama round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jika itu terlampaui ya seorang Martin Paes perannya tidak terlalu signifikan, karena seorang Martin Paes itu kondisinya oke ya, performanya baru naik, dibarengi tim nasional Indonesia butuh penjaga gawang yang oke ya. Kalau kita bicara eksistensi pemain Indonesia, ada satu pemain bernama Sirus Margono ya. Pemain ini ya saya pikir ada banyak teman-teman yang menginginkan Sirus Margono dibahas, akan tetapi saya tidak punya banyak materi informasi berkaitan dengan pemain yang satu ini. Saya tengok di Transfermarkt ya, itu pun market value-nya hanya sekitar 800-an juta. Dan terakhir dia bermain di Panathinaikos B dan tidak diperpanjang. Ya, jadi ya harus berjuang lebih keras lagi seorang Sirus Margono agar tetap bisa eksis, mendapatkan jam terbang. Pemain ini masih muda ya, agar kualitasnya makin hari makin oke dan bisa menjadi bagian tim nasional Indonesia suatu saat nanti. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.